Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-194. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syahrul haramu bisyahril harami wal hurumatu qisasun faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqina. Bulan haram dengan bulan haram, dan pada suatu yang patut dihormati berlaku hukum kisos. Oleh karena itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 194 ini setidaknya kita menemui beberapa jumlah untuk mempermudah pembahasan dalam mengi'rab menggunakan kaidah nahwu shorof dasar ini. Pertama adalah as-syahrul haramu bis-syahril harami, bulan haram dengan bulan haram. Wal hurumatu qisasun, pada suatu yang patut dihormati berlaku hukum kisos. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Ya, oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka ya seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Ya, kalau ini merupakan uslub syarat ya, meskipun sama-sama dikategorikan sebagai jumlah ismiyah, tetapi di sini kita membicarakan tentang uslub syarat, ada adat syarat, ada fi'il syarat, dan juga ada jawab syarat. Berikutnya adalah wattaqullaha, ya. Tentu ya di sini wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Baik, kita mulai ya. Yang pertama dari asy-syahrul haramu bisyahril harami, bulan haram dengan bulan haram ya. Di sini asy-syahrul haramu, bulan haram ya. Asy-syahru di sini tentu dia adalah isim yang ma'rifat, jatuh di awal kalimat, maka ini kita masukkan sebagai mubtada atau sebuah awalan ya, karena kita sedang berbicara tentang jumlah ismiyah. Tentu mubtada masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang marfu tanda rafa'nya adalah dhammah di sana. Sedangkan al-haramu polanya sama ya, sama-sama ma'rifat, kemudian sama-sama juga marfu tanda rafa'nya adalah dhammah, maka kalau posisinya sama-sama begini kita bisa katakan inilah naat ya. Ini adalah sebuah sifatnya dari bulan ya. Sifatnya bulan ini dalam hal ini adalah haram atau yang dihormati ya, yang mulia. Berikutnya bisyahril harami. Bisyahril harami dengan bulan haram. Bisyahri tentu saja ini adalah merupakan susunan jar majrur terdiri dari bi ya yang merupakan huruf jar dan asy-syahri yang merupakan isim yang majrur karena didahului oleh bi, sehingga harokat akhirnya adalah kasroh sebagai tanda isim yang majrur ya, tanda jarnya seperti itu. Dan tentu saja bisyahri ini kan posisinya susunan syibhul jumlah ya, yakni jar majrur, maka bisa kita sampaikan dia merupakan ya, dia muta'alik ya, dia memiliki keterkaitan makna. Dalam hal ini apa? Kalau tadi kita asy-syahru itu kita sampaikan sebagai mubtada, maka ini muta'alik dengan khobar untuk mubtada itu yang tidak dimunculkan ya, bisyahri. Dan ya tentu saja di sini untuk al-harami ya merupakan sifatnya dari syahri, sebagaimana tadi syahrul haramu ya, haramu itu merupakan sifatnya syahru, maka bisyahril harami,
haromi ya, polanya sama-sama ma'rifat di sini ya. Kemudian sama-sama juga majrur ya, tanda jarnya adalah kasroh karena dia naat ya, karena kita sedang bicara naat man'ut sifat mausuf ya, maka dia tabi, dia mengikuti. Berikutnya wal hurumatu qisasun, dan pada suatu yang patut dihormati, wal hurumatu qisasun, berlaku hukum kisos. Wawu di sini wawu atof, dan al hurumatu ya, tentu ini adalah isim ma'rifat jatuh di awal kalimat, maka dia mubtada, tentu marfu, tanda rofaknya adalah dhammah, di bagian akhirnya dibaca wal hurumatu. Sedangkan qisasun merupakan khobarnya dari hurumatu ya. Wal hurumatu sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum kisos. Kisosun tentu sebagai khobar masuk dalam marfuatul asma, tentu dia marfu, tanda rofanya adalah dhammah, kebetulan dhammahnya dhammatain. Berikutnya ya, memenuhi unsur uslub syarat, di mana faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Oleh sebab itu barang siapa ya kan, ini sudah mulai ya, mulai ada adat syaratnya, barang siapa yang menyerang kamu maka ya kan, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Faman ya, aslinya ini faman ya, faman ya, boleh dikatakan fa ya man, lalu man di sini tentu sebagai adat syarat dalam hal ini adalah isim syarat. Lalu kenapa menjadi famani tada? Karena tentu tidak boleh bertemu dua sukun kan, jadi maka harus diwasol, harus lanjut menjadi famani tada ya. Lalu barang siapa yang ya, man ini isim mausul sebagai man ini bukan isim mausul, man ini adalah isim syarat ya, tentu dia menjazmkan, dan man ini sebagai mubtada atau awalannya. I'tada artinya yang menyerang, merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau, fi mahalli jazm karena sebagai fi'il syarat ya. Kenapa fi mahali? Karena fi mahal, kenapa mahal? Karena tentu fi'il madhi adalah tetap, dan fa'il atau pelakunya dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa atau dia ya. Dianya siapa? Tentu kita sudah ketahui. Alaikum, atas kamu, susunan jar majrur, tentu dia muta'alik, memiliki keterkaitan makna dengan i'tada sebagai fi'il ya, sebelum yang sudah kita bahas. Fa'tadu, maka seranglah ya. Maka fa di sini ya sebagai fa robito, jawab syarat. Kenapa ada fa ini? Karena bertemu dengan jawab syaratnya di sini ada fi'il amr ya, tolab ya dalam hal ini, maka fa'tadu merupakan, kita terjemah tadi maka seranglah, sebagai rangkaian awal dari sebagai jawab syaratnya, dimulai dari fi'il amr ya. Kenapa i'tada? Tadi kita tidak menjelaskan penjelasan tentang mentasrifnya karena kita sudah membahas di ayat sebelumnya, baik di 191, 92 atau 93 kita sudah bahas, maka tinggal direview saja ke sana. Alaihi, atas mereka, tentu dia susunan jar majrur muta'alik, memiliki keterkaitan makna dengan fa'tadu tadi ya, fi'il yang sudah kita bahas, fi'il amr yang tadi. Nah berikutnya bimithli, dengan semisal atau dengan seimbang. Ini susunan jar majrur juga ya, bi huruf jar, mithli merupakan isim yang majrur karena diawali oleh bi, dan tentu isim majrur tanda jarnya adalah kasroh di sini. Dan muta'alik ya, tentu berkaitan, memiliki keterkaitan dengan fi'il yang sudah kita bahas ya. Berikutnya ma'tada alaikum, serangannya terhadapmu ya. Kenapa ini ada fi'il kata kerja tetapi kemudian kok di sini bisa dimaknai sebagai isim dalam hal ini? Karena kita ingat ma di sini ya sebagai
huruf masdari ya, dia ma masdariyah sehingga menjadikan ya i'tada di sini fiil madhi, kata kerja lampau yang ditakwil sebagai masdar muawwal ya. Intinya fiil ini, kata kerja ini menjadi isim lah, boleh dikatakan seperti itu, karena dia ditakwil sebagai masdar muawwal karena didahului oleh ma masdariyah. Sedangkan alaikum tentu ini susunan jar majrur ya, diterjemahkan terhadap kalian. Ini tentu memiliki keterkaitan makna dengan fi'il ya, i'tada yang dimaksud. Berikutnya ya, boleh dikatakan kita langsung saja jadi satu. Sesungguhnya ini ada dua jumlah ya. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqina. Bertakwalah kepada Allah ya. Di sini dimulai bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang bertakwa ya. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Wanya wawu atof ya, ittaqu ya, ittaqu tentu merupakan fi'il amr, kata kerja perintah, dengan wawu di sini merupakan fa'il atau pelakunya, tentu berkaitan dengan apa yang banyak dalam hal ini adalah antum. Kemudian Allah sebagai maf'ul bih atau objeknya. Bertakwa kepada siapa? Bertakwa kepada Allah Ta'ala ya. Ini satu jumlah tersendiri. Sedangkan berikutnya wa'lamu, dan ketahuilah ya, wawunya tentu ini wawu atof, i'lamu tentu merupakan fi'il amr, kata kerja perintah, dan kita sudah sering membahas tentang apa, tentang fi'il ini ya, a'lamu ya, a'lamu. Di sini wa'lamu ya, i'lamu tentu ini merupakan fi'il amr ya, merupakan fi'il amr, kata kerja perintah. Dan ketahuilah annallaha ya, bahwasanya Allah Ta'ala ya. Anna tentu merupakan amil nasih, masuk ke dalam jumlah ismiyah, dan dia menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Sehingga kenapa anna di sini, anna dan isimnya anna, Allah lafdzul jalalah merupakan isimnya anna, sehingga dia harokat akhirnya adalah fathah. Bahwa Allah Ta'ala ma'al muttaqin ya, tentu ini merupakan syibhul jumlah, dalam hal ini adalah dzorof, kata keterangan, beserta ya, ma'a beserta, bersama orang-orang yang bertakwa. Muttaqina, al-muttaqina artinya orang-orang yang bertakwa, jadi beserta bersama orang-orang yang bertakwa. Ma'a sekali lagi merupakan dzorof, dzorofnya dzorof makan ya, kata keterangan tempat. Tentu dia masuk dalam mansubatul asma, isim-isim yang mansub tanda nasabnya adalah fathah di situ ya. Sedangkan muttaqina ya, muttaqina merupakan dimaknai mudhofun ilaih. Biasanya setelah dzorof tentu dimaknai sebagai mudhofun ilaih, dan ma'al muttaqin tentu adalah khobarnya dari anna ya, khobarnya dari anna. Nah, al muttaqin kenapa dia mudhofun ilaih? Tentu dia majrur, tanda jarnya adalah ya di sana karena dia jamak mudzakar salim ya, jamak mudzakar salim. Maka secara sekilas ya kita sampaikan ayat ini, asyahrul haramu bisyahril harami, bulan haram dengan bulan haram, wal hurumatu qisasun, pada suatu yang patut dihormati berlakulah hukum qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum.
Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Demikian yang bisa sampaikan, semoga Allah meridhoi dan merahmati kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.